Betul, betul. Dan kepala desa bisa selamat kalau satu desa 10 juta aja kali 350 desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kedatangan Abah Ruskawan, tokoh budaya, Ketua Paguyuban Pasundan Kabupaten Cianjur. Kita Las Channel di sini mau minta tanggapan, saran, masukan, pemikiran-pemikiran dari seorang Abah Ruskawan demi kemajuan budaya yang ada di tatanan Kabupaten Cianjur dan kultur kehidupan masyarakat Kabupaten Cianjur, di mana mayoritas masyarakat Cianjur ini bisa dikatakan masih sedikit tentang paham mengenai tata krama kehidupan budaya, begitupun kepedulian sesama antar warganya. Nah, sehingga terjadilah mungkin salah satu penyebab kebakaran, banjir, longsor, kan gitu loh. Semua itu hakikatnya musibah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi hakikatnya kita sebagai makhluk hidup yang hidup di alam dunia ini, Bah, gitu loh. Begitu, Bah, tanggapan dan masukannya yang sangat berarti, mangga silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampura Sunun. Baraya Abah Ruskawan, alhamdulillah saya diundang oleh adik saya dari Las Channel yang juga dikomandoi oleh Dedi Rahul. Ya, terima kasih atas undangannya. Dan dalam sharing ini saya ingin sedikit menyampaikan bahwa budaya itu kalau definisi singkatnya hasil daya cipta karsa manusia. Tentunya kita juga terutama Cianjur ini sebetulnya banyak peninggalan-peninggalan masa lalu, kultur yang sangat bagus dan sangat monumental, di mana tidak mungkin ada seorang wartawan jika tidak mengenal Cianjur ini. Lahirnya jurnalistik, lahirnya media itu di Cianjur yang ditandai oleh Adi Tirto dengan korannya Sudah Berita. Kita juga mengenal bahwa Mesir, negara pertama yang mengakui kedaulatan NKRI, juga ditulis oleh seorang kolumnis Turki, ditulis di majalah Al-Haram, yang disampaikan oleh seorang sosok guru besar pertama orang Asia yang namanya Mama Abdullah Binu. Nah, berikutnya juga kalau kita melihat puncak-puncak budaya, Cianjur ini punya Mamaos, Cianjur ini punya Mainpo. Konon katanya yang namanya pelukis terkenal ya Hairul Saleh itu juga alumnus dari Akademi Seni Rupa yang ada di Cianjur. Termasuk juga kita mengenal di Cianjur ini ada situs megalit Gunung Padang gitu ya. Itu juga ada yang bicara 6.000 sebelum Masehi, pasti zamannya Nabi Nuh. Ada yang 11.000 sebelum Masehi, sesuai yang disampaikan oleh Harvard University, berarti masa transisi antara masa jin dengan masa manusia kalau kita lihat di Quran. Dan juga Lampegan ini adalah terowongan yang dibuat oleh Belanda itu yang pertama kali di Indonesia ini. Lampegan itu adanya di Cianjur. Juga kalau kita lihat terowongan air di Sukarama, Bojong Picung, itu juga orang pertama yang membuat terowongan air yang panjangnya sampai hari ini di angka 2.500 meter, itu adalah orang Cianjur. Sehingga banyak monumen-monumen yang diperbuat oleh leluhur Cianjur. Walaupun mungkin kita kenal bahwa Cianjur ini sampai 1814 itu adalah ibu kota Priangan. Kenapa sampai 1814? Karena Gunung Gede waktu itu meletus. Dengan meletusnya Gunung Gede, maka hijrahlah ibu kota Priangan itu ke Bandung, ke Bandung dengan Eyang Wirkus itu sosok dalam Bandung yang pertama. Sehingga kita lahir Cianjur ini yang angka 1677 Cianjur. Dan tadi sesuai dengan tadi bahwa ada yang namanya local wisdom yang cukup bagus, di mana entitas jati diri bangsa ini tidak akan merdeka kalau seandainya tidak ada gotong royong. Taruh kita flashback ke belakang, bahwa dulu para pemuda di tahun 1928 dengan varian sukunya, dengan varian agamanya, dengan wilayah yang tercecer,
beliau menanggalkan yang namanya ego sektoral, individualisnya, dia lebur, perbedaan ini jadi harmoni, maka tercetuslah salah satu sumpah pemuda, satu bangsa, satu bahasa, bahasa, bangsa dan suku adalah Indonesia. Nah, sekarang larilah apa yang disampaikan oleh adik kita bahwa dengan bencana banyak yang menyumbang, gotong royong itu juga bagian dari entitas masyarakat lokal di Cianjur, juga mungkin di Jawa Barat, bahwa gotong royong adalah bagian dari entitas Sabilulungan, itu juga silih asa, silih asi, silih asuh. Tapi ada satu hal yang jangan dilewatkan, bahwa mungkin dari mulai tingkat desa saat ini izin mendirikan bangunan itu sentralistik hanya di Pemda, di satu atap. Kenapa tidak diserahkan ke tingkat desa? Betul. Kalau diserahkan ke tingkat desa, maka yang akan membangun kepala desa akan tahu, oh ini si A akan membangun, sehingga desa yang tahu. Minimal kalau memiliki bangunan, coba gangnya itu bisa masuk yang namanya pasaran gitu ya. Atau juga mungkin kalau ada yang membangun di desanya, jalan desa, coba 2 meter atau 1,5 meter dari as jalan. Jangan sampai kalau mau memperlebar jalan, akhirnya ada berat di pembebasan dan lain-lain. Nah, makanya ini saya juga usul mungkin ke pemerintah melalui Trans Channel ya, agar IMB turunkan aja ke tingkat desa. Kenapa? Karena hakikat dari yang namanya otonomi daerah, bagaimana mendekatkan layanan ke publik. Sehingga kalau yang meminta izinnya di Cipanas, kenapa mesti ke Cianjur? Tinggal bagi-bagi kue aja. Misalkan desa 20%, kecamatan 40%, kabupaten 40%. Sehingga kue itu bisa kebagian sampai ke tingkat desa. Terkontrol lagi. Terkontrol karena akan lebih dipersempit, peta manajemen akan lebih mudah mengawasi jika memang sedikit. Terus juga yang namanya kebakaran, jangan hanya diundang untuk mematikan aja damkar itu. Perlu juga sosialisasi, preventif. Kalau yang namanya damkar datang itu kan kuratif. Ya, sama aja dengan KPK sekarang. Kenapa sih tidak preventif? Kalau dengan TOT itu kan tidak menyelesaikan masalah. Kalau sudah dikorup, tapi bagaimana orang-orang yang punya niat korup jadi tidak jadi? Nah, termasuk yang namanya mungkin benar ada penanganan dini. Ya, termasuk mungkin yang namanya tadi kebakaran. Kalau terus misalkan preventif, bagaimana cara menanggulangi korsleting listrik? Masyarakat supaya paham. Bagaimana kalau kebakaran itu berasal dari kompor gas? Bagaimana penanganannya? Bagaimana kalau kompor biasa? Atau juga nanti ada yang namanya simulasi ya, dari desa ke desa, atau juga ada desa model. Bagaimana desa siaga gitu, sehingga desa-desa yang lain nanti bisa merujuk ke desa di mana desa itu ada. Nah, kaitan dengan yang tadi, memang inilah satu hal bahwa gotong royong masih hidup di negara kita, termasuk mungkin di Cipanas. Ya, terima kasih kepada Ras Channel, TV Channel di Cipanas yang sudah mampu untuk mengakomodir aspirasi publik, karena memang tidak mungkin cukup oleh pemerintah. Nah, lahirnya TV, lahirnya Ormas, lahirnya SM itu untuk mengakomodir aspirasi sehingga civil society-nya bisa berkembang dan lain. Jadi saya himbau mungkin nih kepada pemerintah daerah, baik kabupaten, kota dan provinsi, cobalah jangan hanya menanggulangi bencananya, tapi preventifnya. Contoh gini, dulu di Garut itu tidak akan pernah banjir yang namanya Cimanuk. Setelah dibaban habis yang namanya hutannya, ya akhirnya alam marah karena di Warholik itu makhluk. Pepohonan juga makhluk Allah. Ya. Jika kita tebang, maka yang namanya alam itu akan ekosistem berubah. Dengan ekosistem berubah, otomatis ada bencana yang akan datang. Karena memang sabda, kalau nggak salah, kalau Muslim pasti bicara di Al-Imran 45, setiap tanaman berhijau daun maka bertasbihlah kepada penanamnya. Kita bisa amati kalau ingin bukti bagaimana tasbihnya tanaman. Kalau yang namanya pohon yang rimbun, otomatis air hujan itu membasah nama silih pungu. Terus di bawahnya juga diserap oleh akar. Coba kalau itu dibantai, keteduhan, kesejukan nggak ada ya. Gersang. Keduanya tadi air itu begitu misalkan saat ini ditanami yang namanya dari pohon-pohon besar, ditanami yang namanya sayur. Berapa lembar sih daun sayuran? Begitu hujan, nah bisa menampung langsung, tanahnya terambil karena akarnya terbatas. Disitulah yang pentingnya. Nah itu. Apalagi mungkin yang namanya Ras Channel bisa melihat juga mengapa Baginda Rasul pernah bersabda,
Sabda baginda itu kurang lebih bahwa jika tahu besok mau kiamat, baginda masih menyuruh menanam biji korma. Itu Sahih Bukhari. Ya mungkin karena mayoritas orang Jawa Barat, orang Cipanas ini Muslim. Kenapa perintah-perintah itu tidak diakomodir? Ya, jangan hanya menurut saya kalau dia menebang itu kan keuntungannya mungkin hanya untuk 1-2 orang. Coba sebelum menebang dievaluasi. Karena tapakur lebih bagus ketimbang sholat sunat. Tapakuri dulu kalau sebelum menebang. Coba nanti penanaman yang barunya gimana. Jangan sampai justru hanya memperoleh untung untuk personal atau organisasi sepihak, yang lainnya dirugikan. Apa bedanya misalkan saya tidak sholat di masjid tapi saya di luar masjid, ya, betul, Pak. Ya, ngobrol di luar, mungkin dosanya double. Ya saya tidak sholat, terus yang kedua mengganggu keusuhan sholat. Nah, makanya mungkin sebelum bertindak tuh orang Sunda bilang memang ini tak kudu geus nepi, memang pokna kudu geus ngomong. Dati ari-ari hirup pun maduna teh kauyuk, dari pae sekadar maboe. Ya, intinya yuk kita saat ini mulai sekarang bersinergi bareng-bareng sabilulungan karena tugas umat diantaranya watawasobil hak, saling mengingatkan. Sementara itu Atur nuhun kepada Abah Ruskawan yang begitu paham, begitu memasuki dalam kehidupannya, bahasanya sangat bermanfaat, bermakna, dan ini mungkin bagi yang mempunyai kebijakan figur seperti Abah Ruskawan ini perlu kasarnya dilestarikan, perlu dijaga, karena tidak semua manusia punya pemikiran, punya ide yang direferensikan di dalam kehidupan ini sangat mendekati. Inilah figur tokoh Abah Ruskawan. Insya Allah mungkin beliau oleh Ras Channel akan diminta selalu tanggapan dan saran, masukan demi kemajuan tatanan kehidupan di Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Atur nuhun. Ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit gini, bahwa di desa kan saat ini ada yang namanya anggaran untuk pendidikan hampir di angka 30%, yang namanya pangan hampir di angka 20%. Tapi jangan sampai para seniman, budayawan di desa, di kecamatan bergantung hanya ke pemerintah pusat. Maksud saya, jika kaitan dengan budaya, maka nanti Ras Channel bisa membuka Undang-Undang Nomor 5 2017 bahwa pemajuan kebudayaan ini tanggung jawab pemerintah. Tapi nggak mungkin pemerintah, karena masyarakat madani itu bisa diwujudkan dia pemerintahnya adil, ya. Yang kedua pengusaha berehan, yang ketiga para cendekianya istiqomah dalam amanah, yang keempatnya rakyatnya bersabar dan berdoa. Maksud saya, jika nih yang namanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 pemajuan kebudayaan tanggung jawab pemerintah ini di breakdown dari undang-undang menjadi perda gubernur provinsi, menjadi perda wali kota dan bupati. Kalau di breakdown ke perdes, ya ada perdes pelestarian pengembangan budaya, maka tidak akan ngabring ke kabupaten. Dia akan ikut melestarikan seni yang ada di desanya. Betul. Dan kepala desa bisa selamat. Kalau satu desa 10 juta aja kali 350 desa, berarti sudah 35 miliar. Kalau ditanggulangi oleh kabupaten sekarang hanya 0,2%. Cukup untuk apa? Benar, budaya itu ya. Budayanya. Sedangkan seni dan budaya bisa memperhalus akal budi. Tuh. Setuju. Nah.